Assalamualaikum. Waktunya petikan blueberry membahas tentang Q&A. Hai semua, hari ini Buma akan membahas tentang sesi tanya jawab yang ada di kelas premium. Apa itu kelas premium? Itu loh kelas public speaking bersama Coach Prim. Iya, yuk kita simak dan jangan lupa catatan. Ya, pertanyaan pertama dari Kak Nana. Dirahasiakan ya. Jadi begini Kak, tadi Kakak ada menjelaskan ketika kita telah memiliki kemampuan bicara, menyampaikan ide dan percaya diri, atraktif dan juga memukau. Bagaimana apabila kita telah berusaha memiliki kemampuan tersebut, tetapi ada saja orang yang kayak kurang suka dengan kemampuan kita itu. Jadi bagaimana cara memperbaikinya Kak? Nah, kita dengar ya jawaban Coach Prim. Ya, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan orang masih nggak suka, ya sudah, anggap saja itu sebagai sebuah masukan, anggap itu sebagai sebuah feedback. Tapi berdasarkan pengalaman saya 15 tahun di dunia public speaking, kalau Anda sudah memiliki kemampuan itu, hampir tidak ada yang tidak suka. Malah yang ada Anda diundang lagi dan lagi, mengisi sesi lagi dan lagi oleh pihak yang sama yang mengundang Anda terus-menerus. Berarti kan mereka puas dengan penampilan kita, gitu ya. Jadi itu kalau kita sudah punya kemampuan pengaruh, sudah bisa dipastikan insya Allah nggak ada yang nolak. Kalau memang masih ada yang nolak, coba kita introspeksi penampilan kita seperti apa. Karena atraktif, memukau itu bukan kita yang menilai, tapi audiens kita. Apresiasi yang mereka berikan kepada kita atas apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan dari cara kita berbicara di atas panggung. Feedback dari mereka itu yang kita terima. Jadi kata kuncinya adalah seorang public speaker, orientasinya itu adalah audiensnya. Lakukan yang terbaik untuk audiens Anda, lakukan dengan sepenuh hati, hal-hal baik akan kembali kepada diri kita. Lalu pertanyaan kedua dari Kak Nana. Baik, nih Kak, kan suara itu penting dalam public speaking. Apakah bisa seseorang yang tidak bisa menyebutkan huruf R menjadi seorang public speaker? Yuk kita simak jawaban Coach Prim. Main-main ke Instagram saya, lalu lihat ulasan saya mengenai every voice matters. Ya, bahkan ada seorang public speaking yang cadel pun bahkan gagap, dia bisa menjadi seorang public speaker. Kata kuncinya Anda percaya diri. Ketika Anda percaya diri, ketika Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan, ketika Anda betul-betul serius menjalani suatu bidang, Anda akan menemukan jalan untuk mengatasi semua permasalahan. Gak bisa ngomong R, ada kelas latihan artikulasi dan intonasi untuk public speaking. Bisa kita masuk, bisa kita latihan dengan mentor, dengan coach yang memang kompeten di bidang itu. Suara Anda cempreng, sengal, ngebas, bisa kita belajar. Karena profesi public speaker itu berbeda kan ya dengan dubber ataupun seorang voice over yang memang membutuhkan warna suara tersendiri. Tapi kalau untuk seorang public speaker, apapun warna suara Anda, apapun keterbatasan Anda bisa. Kata kuncinya Anda mau memperbaiki itu, berlatih dan berjuang keras. Karena kalau kita serius di suatu bidang, kita akan menemukan jalan. Tapi kalau kita nggak serius, kita akan menemukan alasan. Jadi Anda mau menemukan jalan atau menemukan alasan. Karena apapun kondisi kita, selama itu masih bisa diupayakan, mari kita upayakan yang terbaik. Semangat ya. Lalu terima kasih Coach, paparan pada malam ini membuat saya jadi tercerahkan.
Pertanyaan saya, untuk pembicara pemula, apa yang perlu kami prioritaskan dulu untuk meningkatkan performa kami? Value kah, suara, gestur kah, atau style dulu, Coach? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah jika paparannya menjadi sebuah pencerahan, Masya Allah. Terima kasih apresiasinya. Semoga saya selalu rendah hati. Semoga teman-teman pembelajar hebat mendapatkan manfaat dari sesi ini. Terima kasih banyak. Saya senang sekali bisa berinteraksi malam hari ini dengan Anda semua. Mulai dari mana dulu? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Kita mulai dari mana dulu ya, teman-teman semua? Untuk menjadi seorang public speaker, kalau ditanya mau mulai dari mana dulu, ini ibaratnya kita bertanya telur dulu, ayam dulu. Mana yang mau kita prioritaskan, telur atau ayam? Jadi menurut saya ini bukan masalah urutan atau prioritas. Teman-teman semua, kita sebagai pribadi mengetahui bahwa masing-masing dari kita punya kelebihan, punya kekurangan. Misalkan kelebihan Anda di gestur Anda yang kuat, gestur Anda yang mantap, berarti prioritaskan gestur itu. Jual dalam tanda kutip apa yang menjadi kelebihan Anda untuk meng-engage audience. Kalau memang suara Anda menawan, misalnya suara Anda seperti dubber, penyiar radio gitu ya, walaupun menjadi seorang public speaker tidak perlu warna-warna suara khusus, kecuali Anda mau jadi dubber atau voice over gitu ya, baru butuh warna suara khusus. Jadi public speaker, pembicara nggak usah. Yang penting suara Anda bisa tertata dengan baik, Anda bicara tertata dengan baik, jelas pengucapannya, suaranya juga nyaman untuk didengarkan, ya silakan. Jadi kalau ditanya mulai dari mana? Mulai dari potensi terbaik Anda yang Anda miliki. Kalau suara Anda yang keren, mulai dari suara Anda. Kalau gestur Anda memang kuat, mulai dari gestur. Kalau penampilan Anda memang mumpuni, mulai dari penampilan Anda, baru yang lain-lain mengikuti. Belajar pelan-pelan, karena soal public speaking adalah tentang proses. Kita tidak hanya bicara soal hasilnya mau seperti apa, tapi lihat juga prosesnya, dan proses ini yang perlu teman-teman lalui. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Gimana? Sudah kebayang kan serunya ikut kelas premium di Coach Prim Public Speaking Course? Kamu kapan? Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di Q&A berikutnya. Dan bila kamu punya pertanyaan, boleh follow dulu akun Buma, baik di Instagram, Facebook, maupun di YouTube. Subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng agar kamu mendapat manfaatnya. Wassalamualaikum.